Protes JHT cair umur 56 tahun, Hotman Paris. PHK umur 32 tahun bisa saja selama nunggu 28 tahun sudah jatuh miskin. Yang jelas Permenaker ini merugikan kaum buruh ya, makanya saya bersetuju bahwa kita kaum buruh melakukan penolakan besar-besaran terhadap Permenaker ini. SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 35 dengan sangat jelas menyatakan JHT bisa dicairkan dengan 3 posisi. 1, meninggal dunia, pensiun, atau cacat total tidak bisa bekerja lagi. Itu perintah. Dan apa urgensi dari adanya Permenaker ini gitu? Karena kan JHT ini adalah punyanya buruh ya, gitu. Ini milik buruh, gitu. Jadi yang berhak untuk menentukan kapan mencairkan atau kapan menunda pencairan itu adalah buruh. Jadi kalau dibilang salahnya di mana? Ya salahnya kalau menurut mereka salah. Kalau menurut Mbak Junisa, ya salahnya di pasal 35. Jadi jangan salahkan Permenaker. Jadi pemerintah tidak usah ikut campur dalam aturan yang mengatakan bahwa pencairannya itu menunggu sampai 56 tahun. Permenaker itu hanya mau mengembalikan ketentuannya berdasarkan Undang-Undang SJSN pasal 35. Nah, jadi kalau dibilang itu motifnya apa? Ya motifnya memperbaiki regulasi. Nah, jadi JHT ini sebetulnya adalah dana cadangan atau dana darurat yang bisa dipakai buruh apabila situasinya dibutuhkan. Kalau memang tidak sesuai, tidak setuju, menolak, judicial review lah pasal 35 itu ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau hasilnya dibolehkan PHK ambil, Permenaker akan juga menyesuaikan seperti itu. Upah buruh itu kenaikannya tidak cukup signifikan. Ada situasi COVID, ada PHK yang terus-menerus terjadi, gitu. Dan pesangon juga diturunkan nilainya. Tetapi justru pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Ibu Menteri Ida Fauziah, justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan kaum buruh, gitu. Pengacara kondang Hotman Paris ikut mengomentari keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Menaker mengenai jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Hotman mempertanyakan ketidakadilan pemerintah terhadap peserta JHT yang setiap bulannya gaji dipotong sebesar 2% dan untuk JHT ditambah 3,5% dari majikan. Hotman melalui Instagramnya @hotmanparisofficial mengatakan bahwa Menaker dalam membuat peraturan harus diperkirakan nalar abstraksi hukum dan keadilan. Hotman menyebutkan dengan adanya peraturan Menaker yang baru, maka peserta JHT tidak bisa mengambil atau mencairkan karena baru bisa diambil pada usia 56 tahun. Di PHK umur 32 tahun, dia harus menunggu 28 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya, Bu? Itu kan uangnya dia, tanya Hotman Paris pada Kamis 17 Februari. Hotman juga menyebut bahwa peraturan Menaker sebelumnya sejak 2015 berbeda dengan peraturan Menaker 2022. Menaker sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Di mana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja selama 28 tahun sudah jatuh miskin. Lanjut Hotman Paris. Menanggapi beredarnya video Hotman Paris, pengusaha wanita Fitri Sulhuteru mengatakan siap ikut demo apabila keputusan menteri disahkan. Saya siap ikut demo kalau disahkan. Bagaimana Bang Hotman Paris Official? Apakah setuju juga ikut berdemo? Kata Fitri Sulhuteru melalui Instagramnya @fitrisahulteru. Tanya pengusaha, pengikut Hotman Paris pun juga mengungkap terima kasih atas pembelaan Hotman pada buruh. Terima kasih Bang, kami merasa terwakilkan dalam hal ini, fantastik. Komentar Sido_mu_dom. Sepertinya Ibu Menteri ini lupa Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, kata @fatma.r.a88. Kalau ia bisa capai 56 tahun, kalau sebelum 56 tahun meninggal, siapa yang akan urus JHT-nya? Ahli waris. Mulai deh, dongeng 1001 malam. Sindiran pemilik akun @atgo. Uang JHT sudah ditilep habis. Uang waktu agar skema ponzi setan jalan, ujar pemilik akun @alisyunanto. Gak mungkin juga ini ide Ibu Menteri sendirilah, 1,2 hari ke depan pasti ada pahlawannya keluar, komentar @verticalspeech. Tak hanya netizen, politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana melalui akun Twitternya tagar Republik Dagelan @panca66 pun ikut mengomentari dukungan Hotman Paris.
Hotman Paris terdeteksi kadrun, komentar pasca Laksana melontarkan sindiran pada Jumat 18 Februari 2022. Pikiran rakyat. Pengacara kondang Hotman Paris mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia investasi dana JHT. Dia mengatakan bahwa dana jaminan hari tua atau JHT itu milik peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ditahan sampai usia 56 tahun. Jangan sampai bernasib seperti dana lainnya. Dalam hal ini, Hotman Paris menyinggung kasus yang menimpa Sabri dan Jiwasraya. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi, tapi ingat Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa ingat kasus Asabri, kasus asuransi Jiwasraya walaupun diawasi oleh OJK reksadananya. Apa yang terjadi? Tuturnya pada Jumat 18 Februari 2022. Nilai kerugian yang disebabkan oleh kasus dugaan maling uang rakyat di Asabri diketahui mencapai 22,78 triliun rupiah. Nilai tersebut diketahui berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung. Sedangkan di Jiwasraya, masalah terjadi sejak 2006 dan tak terselesaikan selama belasan tahun itu merugikan negara hingga 10 triliun rupiah. Dan itu uang siapa yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya di pasar modal dan akhirnya hilang itu semua uang, kata Hotman Paris. Oleh karena itu dia meminta Ida Fauzia untuk berhati-hati dalam mengelola uang milik para pekerja tersebut. Tolong hati-hati Bu, sekali lagi ini adalah uang dari si buruh tersebut. Uang dari pegawai tersebut benar-benar tidak ada alasan menahan puluhan tahun. Ujar Hotman Paris dikutip pikiranrakyat.com dari akun Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu. Sebelumnya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa dana kelolaan program jaminan hari tua atau JHT mencapai 372,5 triliun rupiah sampai dengan 2021. Dia pun memastikan BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana JHT tersebut sesuai dengan tata kelola yang baik dan yang berlaku. Dari dana kelolaan senilai 372,5 triliun, BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi senilai 24 triliun rupiah sepanjang 2021. Dana JHT tersebut pun ditempatkan pada sejumlah instrumen investasi untuk dikembangkan. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi obligasi dan surat berharga yang mencapai 65%. Dari total dana kelolaan, dengan 92% penempatan dana di surat berharga merupakan surat utang negara. Kemudian sebesar 15% dari dana kelolaan JHT ditempatkan di deposito dengan lebih dari 90%. Penempatan di deposito merupakan bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah. Sementara 12,5% dari total dana JHT ditempatkan di instrumen investasi saham. Dana tersebut dialokasikan pada saham-saham blue chip yang masuk dalam indeks LQ45. Artinya, dana JHT ditempatkan pada saham-saham unggulan dan memiliki fundamental yang kuat. Sedangkan sebagian laba lainnya yakni sebesar 7% dari dana JHT ditempatkan pada instrumen reksadana yang juga berisikan saham-saham blue chip LQ45.